Halo, saya Matahari Baktinendia. Selamat datang di kelas Python Programming. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai dictionary dalam pemrograman Python. Materi kita kali ini meliputi satu, introduction atau pengantar, yang kedua, dictionary as counter, yang ketiga, dictionary dan file, yang keempat, looping dan dictionary, serta yang terakhir, advanced text parsing. Untuk materi yang pertama, kita akan masuk ke dalam bagian introduction atau pengantar. Dictionary mempunyai kemiripan dengan list. Akan tetapi, dictionary sendiri bersifat lebih umum. Dalam list, posisi indeks harus berupa bilangan bulat atau integer, sedangkan dalam dictionary bisa berupa apapun. Dictionary merupakan tipe data yang anggotanya terdiri dari pasangan kunci nilai atau key value, bersifat unordered, tidak berurutan. Key atau kunci harus bersifat unik. Tidak boleh ada dua kunci yang sama dalam satu dictionary. Dictionary dapat diartikan pula sebagai pemetaan, sekumpulan indeks, dalam hal ini kita sebut sebagai kunci atau key, dan sekumpulan nilai. Dalam hal ini kita sebut sebagai nilai atau value. Setiap kunci pasti memetakan satu nilai. Asosiasi antara kunci dan nilai disebut dengan pasangan kunci atau key value pair. Ada juga yang menyebutnya sebagai item. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai fungsi dict. Fungsi dict merupakan build-up function dari Python. Fungsi dict digunakan untuk membuat dictionary baru yang kosong. Karena merupakan build-up function dari Python, maka penggunaannya perlu dihindari sebagai nama variabel. Tanda kurung kurawal digunakan untuk merepresentasikan dictionary kosong. Sedangkan untuk menambah item dalam dictionary, kita bisa menggunakan tanda kurung kotak. Sebagai contoh, kita akan mencoba mengembangkan kamus yang memetakan kata-kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, misalnya. Yang menjadi kunci dan nilai adalah data string. Asumsinya, setiap kata dalam bahasa Inggris mempunyai satu arti kata dalam bahasa Spanyol. Oke, kita akan mencobanya dalam Python Terminal. Silakan kita buka Python Terminal kita. Python. Oke, misalnya di sini dalam bahasa Inggris kita kasih eng to Spain, eng to Spain. Lalu kita buat dia sebagai dictionary baru. Nah, ini sebagai dictionary ini data yang ada di sini seharusnya merupakan dictionary kosong. Kita coba, kita cetak hasilnya, kita cek to sp. Oke, setelah kita cek, hasilnya merupakan dictionary kosong. Selanjutnya, dengan menggunakan tanda kurung kotak, kita mencoba menambahkan item ke dalam dictionary. Oke, kita mencoba menambahkan. Misalnya di sini saya ditambahkan to Spain, tetap kita gunakan yang sama. Kita tambahkan di sini karena string, jangan lupa tanda petiknya. Lalu misalnya one itu kita kasih nama dengan uno. Nah,
Lalu kita cek datanya, print eng to sp. Oke, ada satu data dalam dictionary yang ini berupa kunci dan ini berupa nilai. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke format input dan output yang digunakan dalam dictionary. Format output yang digunakan juga merupakan format input. Misalkan kita membuat dictionary baru dengan 3 item. Ketika kita melakukan pencetakan, hasil yang didapatkan berupa keseluruhan isi dari dictionary tersebut. Misal, buat 3 item, berarti harusnya ketika kita cetak, outputnya juga berupa 3 item. Lalu yang kedua, mengenai pengurutan. Pengurutan pasangan kunci nilai tidaklah sama. Secara umum, model pengurutan dalam dictionary tidak dapat diprediksi. Ini bisa dibilang bukan menjadi masalah utama sih. Kenapa? Karena dictionary sendiri tidak diberikan indeks. Sebagai gantinya, dictionary menggunakan kunci atau key untuk mencari nilai atau value yang sama, yang sesuai. Atau bahasa lainnya menggunakan corresponding value-nya. Lalu yang terakhir, error jika key tidak ditemukan. Jadi ketika kita mencoba mencari suatu data dalam dictionary, ketika data itu tidak ada di situ, maka secara otomatis akan muncul error. Oke, untuk mengetahuinya, mari kita coba dalam Python terminal kita. Silakan dibuka Python terminalnya. Kita masih menggunakan lanjutan yang tadi. Ini Python terminal yang kita buka tadi. Oke, sekarang kita coba memasukkan 3 input di dalam dictionary yang kita buat. Kita masukkan di sini. Untuk memasukkan data, seperti ini modelnya. Ini misalnya datanya. Oke, kita masukkan. Jangan lupa ini untuk bagian sini adalah key-nya, kuncinya. Dan bagian sini, misalnya di sini tulisan Uno, ini adalah bagian dari nilainya atau value-nya. Ini satu bagian untuk memisahkan ketika kita mau masukkan dictionary yang lain, kita gunakan tanda pemisah koma. Oke. Misalnya di sini kita masukkan to sama dengan pattern-nya DOS. Lalu misalkan 3. Kita masukkan jadi trash, unos, dos, trash, quadro. Oke. Kita coba print datanya. Print sama datanya. Inputnya 3. 1, 2, 3. Outputnya pun sama. 1, 2, 3. Nah, gimana kalau kita mau mencari data misalkan kita mau mencari data yang di sini, di tengah. Kita tidak mencari data yang di pinggir, tapi kita mau mencari data yang di tengah. Tadi dikatakan secara umum dictionary menggunakan kunci untuk mencari nilai yang sesuai. Dia menggunakan key untuk mencari data yang sesuai atau corresponding value-nya. Nah, sekarang misalnya kita mau mencari, misalnya saya mau mencoba mencarinya di sini, oke.
Misalkan kita mau mencoba mencarinya, kita kasih yang kedua, misalnya kita masukkan kunci yang kedua, maka dia seharusnya keluar DOS. Oke, gimana kalau yang kunci yang ketiga? Dia akan keluar trash. Nah, jadi setiap data atau setiap item dalam dictionary sudah diidentikan. Misalnya di sini one, pasti akan muncul uno. Kalau kita mencari two, pasti akan muncul dos. Kita mencari three, pasti akan muncul trash. Nah, ini untuk data yang ada. Gimana kalau kita mau mencari data yang tidak ada? Kita mau mencoba mencari data yang tidak ada, kita masukkan di sini misalnya unos, dos, tres. Ini yang keempat, for. Oke. Ketika kita mencari data yang tidak data atau item yang tidak ada dalam dictionary, maka secara tidak langsung akan muncul trashback, akan muncul key error atau key error. Key errornya di sini for karena for sendiri tidak ada di dalam dictionary. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian function dan operator. Di sini function learn pada dictionary digunakan untuk menghitung panjang pasangan dictionary. Ketika fungsi learn dijalankan, dia akan mengembalikan jumlah pasangan nilai kunci. Kalau kita punya data yang banyak, misalnya tadi kita punya 3 atau 4, berarti nilainya yang dihasilkan akan sesuai dengan nilai yang ada di dictionary. Lalu ada operator in. Nah, dalam dictionary, operator in sendiri akan mengembalikan nilai benar, true, atau salah, false, sesuai dengan kunci yang ada di dalam dictionary. Ketika data itu ada di dalam ketika data itu merupakan kunci di dalam dictionary, maka dia akan memberitahu kalau oh itu benar ada datanya atau true. Ketika data itu tidak ada, maka dia akan memberikan nilai false. Oh, data tidak ada loh. Lalu yang terakhir, method values. Untuk mengetahui nilai yang ada pada dictionary, kita dapat menggunakan method values. Metode ini akan mengembalikan nilai sesuai dengan tipe datanya. Kemudian, nilai tersebut dikonversi ke dalam list. Hasil list ini akan digunakan oleh operator in. Nah, untuk len, in, dan false penggunaannya bagaimana? Lebih baik kita langsung praktek saja. Oke, misalnya di sini kita mau praktek masih kita menggunakan yang tadi, misalnya di sini learn. Kita mau hitung learn eng to sp. Dia berarti panjangnya, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat berarti dia harusnya panjangnya 4, keluar angka 4. Oke, 4 benar. Itu kita untuk menggunakan fungsi learn. Lalu kita akan mencoba fungsi in, digunakan untuk mengembalikan nilai benar, true atau salah sesuai dengan kondisi yang ada dalam dictionary. Misalnya kita mau ngecek, benar nggak sih kalau for itu ada di dalam dictionary? Oke. Atau sekali lagi, yang dicek adalah key-nya atau kuncinya. Kita mau mencoba, benar nggak sih? Misalnya, quattro ada di dalam dictionary. Oh, kenapa tidak ada? Dia muncul false karena quattro adalah nilai. Sedangkan kuncinya adalah for. Oke, lalu yang terakhir, kita mencoba menggunakan metode
values. Misalnya di sini false dengan list. Nah, kita mau mencoba masukkan fungsi values-nya into Spain dot values. Nah, jadi nilai ini, nilai eng to Spain ini kita masukkan dalam list yang namanya plus. Nah, plus ini variabel, sedangkan ini method values. Oke. Coba, sekarang kita mau mencoba misalnya, misalnya kita mau ngecek karena dia list, kita bisa cek apapun, misalnya trash in plus. Harusnya dia true. Kalau kita coba yang lain, misalnya trash desima, misalnya, ada enggak? No, tidak ada. Oke, tidak ada kan? Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa operator in menggunakan algoritma yang berbeda untuk list dan dictionary. Untuk list, operator in menggunakan algoritma pencarian linear. Saat listnya bertambah, list ini yang bertambah. Oh, kita print dulu deh. Print plus. Oke, sekarang kita mau mencoba. Misalnya, oke, operator in menggunakan algoritma yang berbeda untuk list dan dictionary. Untuk list, dia menggunakan algoritma pencarian linear. Saat listnya bertambah, waktu pencarian yang dibutuhkan menjadi lebih lama secara proporsional karena sesuai dengan panjang list. Dalam dictionary, Python menggunakan algoritma yang disebut sebagai hash table. Operator in tidak membutuhkan waktu lama karena dia mengabaikan banyaknya item yang ada di dalam dictionary. Item yang dicari dalam hash, dia langsung menggunakan nilai key-nya atau nilai function-nya. Oke, sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.